Daniel sudah sampai di rumah Tuan Arnold. Dengan gugup dia pun masuk ke dalam rumah. Dan ternyata sudah ditunggu oleh kedua orang yang sedang menatap tajam ke arahnya. "Aku sudah pulang," ucap Daniel menunduk. "Dari mana saja kamu? Sampai tidak pulang semalaman," seru Danis. "Aku menginap di rumah teman," jawab Daniel. "Rumah teman siapa? Memangnya kamu punya teman di sini?" ejek Danis. Pria itu merasa bahwa Daniel telah menyembunyikan sesuatu darinya. "Sudahlah, kalian berdua jangan ribut. Danis, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk pergi ke kantor," seru Tuan Arnold. "Ingat Daniel, urusan kita belum selesai sebelum kamu menjelaskan semuanya padaku," ucap Danis tajam. Kemudian Danis pergi keluar rumah untuk berangkat ke kantor. Sedangkan Tuan Arnold hanya menghela nafas. "Ada apa Papa mencariku?" "Maaf karena aku tidak pulang ke rumah dan tidak memberitahumu," ucap Daniel mendekati Tuan Arnold. "Ayo ke ruang kerjaku karena ada hal penting yang akan aku bicarakan padamu," jawab Tuan Arnold berlalu ke ruang kerjanya. Daniel mengikuti langkah Tuan Arnold. Dari belakang gadis itu berharap mudah-mudahan saja dia tidak mendapatkan kemarahan dari sang papa. Sedangkan di rumah sakit, David dan Stella sudah berada di ruang dokter O'Brien. Saat ini dokter tengah mengoleskan gel di perut Stella, kemudian menempelkan sebuah alat di perutnya. Dokter tersebut memutar-mutar benda itu. Terlihat sang dokter mengerutkan keningnya, membuat David dan Stella merasa sangat gugup. Berharap bahwa udah ada janin yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sang dokter berdeham. "Tuan dan Nona, lihatlah di layar monitor ini, pada titik putih terlihat ada 2 buah bulatan yang berjejer. Ini adalah bekal janin yang ada di rahim Nona Stella. Jadi bisa dipastikan bahwa Nona Stella mengandung bayi kembar," jelas sang dokter. David dan Stella sangat terkejut mendengarnya. "Jadi istri saya hamil, Dok?" seru David menggenggam tangan Stella. "Iya Tuan, selamat ya, Nona Stella hamil dan bisa dipastikan bahwa janinnya kembar," ucap sang dokter. Stella tidak bisa berkata apa-apa. Dia sungguh tidak menyangka bahwa kehamilan yang mereka tunggu akhirnya terjadi. Istri David itu hanya bisa menitikkan air matanya. Sungguh sebuah anugerah terindah yang Tuhan berikan. "Sayang, kamu hamil dan bayi kita kembar," seru David memeluk Stella. "Iya sayang, terima kasih Tuhan," ucap Stella terseduh. David mencium kening istrinya, kemudian pipi kanan dan kiri. Dan terakhir sebuah kecupan berkali-kali di bibirnya. Tidak pernah mereka bayangkan kalau Tuhan akan menghadiahkan bayi kembar untuk mereka. "Sudah saya malu tahu," seru Stella saat suaminya itu menciumnya di depan dokter tersebut. Sang dokter hanya menggelengkan kepala melihat pasangan beda umur tersebut. "Tidak apa-apa Nona, sudah biasa untuk saya melihat pemandangan yang seperti ini," ucap sang dokter. "Tuh kan sayang, kamu gak usah malu lagi ya." David kembali mau mencium Stella tapi gadis itu menghindar. "Stop David, aku mau konsultasi dulu." "Baiklah, nanti kita teruskan di rumah," jawab David. Sedangkan Marco baru aja sampai di rumah sakit dan mencari bosnya itu. Pria itu pun menelpon David takut terjadi apa-apa dengan Stella. "Halo bos, apa yang terjadi? Kamu di mana sekarang?" "Aku ada di rumah sakit." "Dasar lemot, cepat kesini, aku punya berita gembira." "Ya bos, di ruang mana? Aku udah di rumah sakit ini." "Di ruang dokter O'Brien." "Oh, oke bos, aku ke situ." Di ruang dokter O'Brien. Apa mereka sedang memeriksakan kehamilan? Apa Nona Stella hamil? Wah, berita yang bagus, batin Marco. Tiba-tiba ponsel Marco bergetar. Dia melihat layar untuk mengetahui siapa yang memanggil. "Dania, kenapa dia menelpon?" gumam Marco. Kemudian pria itu mengangkat teleponnya. "Halo, Dania, ada apa?" "Asisten Marco, aku ingin bertemu denganmu."
Ucap Dania di seberang telepon. Nanti aja di kantor, aku saat ini sedang sibuk. Tapi aku harus bicara sekarang, ucap Dania memelas. Marco menghela napasnya. Aku sekarang sedang berada di rumah sakit. Jadi nanti kalau udah selesai urusannya akan aku kabari lagi. Jawab Marco mematikan teleponnya. Pria itu berjalan menuju ruang dokter Opgit. Tapi perasaannya tiba-tiba tertuju pada wanita yang telah dia tiduri semalam. Entah kenapa rasanya dia juga ingin bertemu dengan Dania. Padahal mereka belum lama berpisah kan? Marco tidak mengerti dengan perasaannya. Kenapa aku jadi mikirin dia sih? Gerutu Marco. Sedangkan di sisi lain, Dania tampak meremas ponselnya. Pikiran wanita itu saat ini benar-benar kacau. Pikirannya terus saja tertuju pada asisten itu. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dania benar-benar malas untuk pergi ke kantor. Apalagi setelah mendapat kabar dari Tuan Arnold bahwa dirinya akan dijodohkan dengan anak salah satu teman koleganya. Aku harus bagaimana? Aku tidak mau dijodohkan. Gumam Dania mondar-mandir di dalam kamar. Tapi bagaimana kalau papa marah kalau aku menolak perjodohan itu? Marco, tolong aku. Hanya kamu yang bisa menolongku. Wanita itu tampak frustasi dengan perjodohannya. Apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya? Bahwa dia dan Marco telah tidur bersama? Tapi apa yang akan Danis lakukan jika saudaranya itu udah mengetahuinya? Mungkin saat ini dia harus mengandalkan Marco. Dia berharap dengan begitu Dania akan terbebas dari perjodohan ini. Di benua seberang, di sebuah villa mewah, terdengar suara dejitan ranjang yang bergoyang di atasnya. Ada dua orang yang sedang bertarung mencari kepuasan batin dan kenikmatan surgawi. Dedi Stefan dan Mami Alia sedang berbulan madu di negara Spanyol. Ya, akhirnya Stefan mengabulkan keinginan istrinya meskipun harus berubah jadwalnya yang padat merayap itu. Alhasil baru sekarang mereka bisa mewujudkannya. Ponsel Stefan berdering, tapi sepertinya sang empunya tidak menghiraukan panggilan itu. Sampai akhirnya Stefan dan Alia udah mencapai puncak kenikmatan dan mencapai klimaks bersama. Sayang, siapa yang dari tadi menelpon? Tanya Alia pada suaminya. Entahlah sayang, kenapa mereka tidak menelpon Reno aja? Padahal aku udah memberitahukan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu kita selama bulan madu ini. Jawab Stefan berjalan mengambil ponselnya. Ketika melihat siapa yang barusan menelpon, Stefan langsung menyerahkan ponselnya pada sang istri. Dari putrimu sayang, Stella menelpon berkali-kali, ada apa? Tanya Stefan. Aku juga tidak tahu apa ada sesuatu yang terjadi. Alia mendial kembali nomor putrinya itu. Tidak diangkat, ucap Alia. Biarkan aja kalau gitu, nanti pasti juga menelpon lagi kalau memang itu hal penting. Sekarang kita lanjutkan ronde kedua, ucap Stefan mendekati sang istri. Bukan kata di telepon itu berdering berkali-kali, tapi kamu tidak mau mengangkat, ucap Alia menahan tubuh suaminya itu. Stefan mendesah pelan. Baik, akan aku telepon David, ucap Stefan mengambil ponselnya. Perbedaan waktu antara Eropa dan Amerika memang selesai beberapa jam. Di USA waktu masih siang hari. David dan Stella sudah sampai di apartemen. Stella masih merasa lemas karena baru aja mual dan muntah kembali. Sayang, sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku udah meminta salah satu asisten rumah tangga untuk menjagamu di apartemen, ucap David. Kamu mau kemana? Tanya Stella. Aku akan ke kantor karena sebentar lagi akan ada rapat, jawab David. Tapi aku mau ditemani, ucap Stella menahan tangan suaminya. Sayang, aku akan ada rapat penting perusahaan yang tidak bisa ditinggalkan, jawab David melepaskan tangan istrinya. Stella menutup matanya, entah kenapa dia tidak mau kalau ditinggalkan untuk saat ini. David mencium kening istrinya itu. Sebenarnya dia juga tidak tega apabila harus meninggalkan sang istri yang masih terlihat lemah itu. Nanti aku akan kembali cepat ketika sudah selesai urusannya. Sebentar lagi akan ada yang datang untuk menjagamu, ucap David kembali. Setelahnya diam saja tidak menjawab sama sekali. Dia masih menutup matanya tanpa mau melihat sang suami. Tiba-tiba ponsel David berdering. Pria itu mengangkat panggilannya. Halo Dad, ada apa David? Kenapa Stella dari tadi menelpon?
Tanya Stefan di seberang telepon. Stella tidak apa-apa dan hanya saja kondisinya sedikit lemah karena sedang hamil. Jawab David. Apa? Stella hamil? Terus Stefan. Ya Dad, kita sebentar lagi akan mempunyai baby kembar. Jawab David sambil menatap sang istri yang masih tidak mau membuka matanya itu. Stella sebenarnya juga mendengarkan percakapan itu, tapi entah kenapa dia masih merasa kesal karena David tidak mau menemaninya. Daddy dan Mami begitu bahagia sayang, tapi saat ini kami masih berada di Spanyol, jadi belum bisa untuk melihat keadaan Stella. Suruh Stella istirahat dan jangan banyak bergerak dulu, apalagi baby kalian kembar. Jaga pola makan dan minum susu agar badan tidak lemas. Ucap Stefan menasihati menantunya. Ya Dad, tadi dokter juga udah memberikan vitamin untuk Stella karena dari tadi pagi udah muntah berkali-kali. Jawab David. Aduh putriku sayang, kita akan segera kembali ke USA. Tolong jaga Stella dengan baik. Ucap Stefan. Baik Dad, kalian tenang aja. Aku akan menjaga istriku dengan baik. Jawab David mengakhiri panggilannya. David berjalan ke arah istrinya yang masih tertidur itu. Pria itu mengira kalau Stella sudah terlelap. Aku akan cepat kembali sayang. Ucap David mencium kening istrinya kembali. Kemudian pria itu pergi meninggalkan sang istri untuk pekerjaan di kantor. Marco masih menunggu David di dalam mobil. Pria itu masih kepikiran tentang Dania yang tiba-tiba ingin bertemu. Sebenarnya apa yang ingin Dania bicarakan? Kenapa wanita itu memaksa untuk bertemu denganku? Gumam Marco. Tidak lama setelah itu David datang dan langsung masuk ke dalam mobil. Bagaimana bos? Apa Nona Stella udah istirahat? Tanya Marco melihat spion depan. Dia udah istirahat, tapi sepertinya Stella sedikit kecewa denganku. Jawab David. Mungkin pengaruh hormon kehamilan bos. Wanita bisa berubah-ubah moodnya ketika sedang hamil, apalagi waktu hamil muda. Jawab Marco sambil menyalakan mesin mobilnya. Kenapa kamu tahu banyak tentang wanita hamil? Tanya David menatap ke arah spion. Ya, semua orang juga tahu bos. Nanti bos juga ngerasain sendiri bagaimana menghadapi istri yang lagi hamil muda. Jawab asisten itu. David diam aja tidak menjawab. Marco langsung melajukan mobilnya menuju ke perusahaan. Dania akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor meskipun udah terlambat. Dia sampai di meja kerjanya dan ternyata David belum datang. Tiba-tiba Danis menghampiri Dania dan langsung menyeret lengan wanita itu. Danis, apa-apaan ini? Lepaskan tanganku, seru Dania. Danis langsung mengempaskan tangan adiknya itu begitu saja. Dari mana saja kamu semalam? Sekarang jujur sama aku, kamu bermalam dengan pria mana? Tanya Danis dengan tatapan yang tajam. Dania tampak menelan salipannya ketika mendapatkan interogasi dari saudara kembarnya itu. Aku tidak bermalam dengan pria, jawab Dania berbohong. Kamu kira aku bodoh? Kalau kamu tidak bermalam dengan pria, lalu tanda apa yang ada di lehermu itu? Ejek Danis. Dania begitu terkejut saat Danis mengatakan ada tanda di lehernya. Jangan-jangan bekas kiss mark Marco terlihat oleh Danis. Batin Dania sambil memegang lehernya. Dania, sebentar lagi Tuan Arnold akan menjodohkanmu dengan pria dari keluarga terpandang. Jadi aku harap jangan mengecewakannya. Saat ini kita memang hanya bergantung kepada Tuan Arnold karena Mama telah menyerahkan kita padanya. Jadi aku harap kamu tidak bermain-main dengan pria yang tidak jelas di luar sana. Ucap Danis tajam. Kemudian Danis pergi dari hadapan Dania dengan sedikit emosi. Dania langsung merasa lemas, kakinya seakan tidak berpijak. Setiap kali mendengar kata perjodohan, wanita itu selalu memberontak dalam hati. Saat ini yang ada di dalam pikirannya hanyalah bertemu dengan asisten David. Entah kenapa rasanya dia begitu merindukan pria itu.